Sebelumnya dalam satu video yang viral, Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution bersama jajarannya terlihat menghentikan truk bernomor polisi atau berplat BL dan meminta agar platnya diganti menjadi BK. Aksi Bobi Nasution tersebut telah memicu polemik dan reaksi keras dari berbagai pihak di Aceh. Menurut Bobi, langkah yang dia lakukan ini bukan karena sentimen terhadap Aceh. Ia menegaskan bahwa kebijakan ini akan diterapkan mulai tahun 2026 depan dan menyasar semua kendaraan perusahaan yang beroperasi di Sumatera Utara. Hanya saja, apakah Bobi tahu atau lupa? Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan raya, kendaraan dengan plat resmi dari daerah manapun di Indonesia berhak melintas dan beroperasi di seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Maka jangan heran, hampir bisa dipastikan sebagian besar pejabat dan pengusaha Aceh memiliki rumah atau unit usaha di Medan, Sumatera Utara. Bahkan kalau mau jujur, dari 2 atau 3 kendaraan yang dimiliki pejabat serta pengusaha Aceh di Provinsi Aceh, saya dapat memastikan 1 di antaranya pasti berplat BK. Ini tentu saja untuk memudahkan mereka warawiri dari Aceh menuju ke Medan. Bahkan, sahabat titik balik, ada anekdot jika Senin dan Kamis telur dari Medan masuk ke Aceh, sebaliknya di akhir pekan atau pada hari Jumat, Sabtu dan Minggu, telur warga Aceh justru masuk ke Medan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Saudara semua, semoga saya tidak pernah bosan untuk mendoakan Anda tetap sehat walafiat, sukses menjalankan tugas sehari-hari. Kali ini saya juga mau coba ikut-ikutan membahas soal kebijakan Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution terkait masalah plat kendaraan bermotor. Tentu ini punya alasan, sebab ini adalah yang kedua kalinya Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution memantik kemarahan rakyat Aceh. Setelah soal pencaplokan 4 pulau di Kabupaten Aceh Singkil beberapa waktu lalu, kini soal plat kendaraan bermotor yang disoal Bobi. Mobil dan truk yang beroperasi di Medan, Provinsi Sumatera Utara, wajib memakai plat BK milik Sumatera Utara, bukan BL milik Provinsi Aceh. Sahabat titik balik, alasan Bobi menurut saya memang masuk akal. Katanya sih untuk menarik pendapatan asli daerah atau PAD bagi Sumatera Utara. Nah, gaya anak Medan ini sebelumnya juga sudah diberlakukan di Provinsi Riau serta Kalimantan. Tapi yang jadi soal tentu saja mereka tidak terbuka dan terpublikasi di media massa maupun media sosial seperti yang dilakukan Bobi, sehingga memang terkesan sangat arogan. Bukankah kalau Bobi mau sebenarnya cukup mengirim sepucuk surat kepada pengusaha atau pemilik kendaraan yang ada di Medan, Sumatera Utara, dan itu tentu saja lebih elegan daripada mesti turun ke jalan melakukan framing atau branding seolah-olah ini adalah sebuah kerja yang serius, sebuah kerja berat, sebuah kerja yang harus dilakukan tanpa basa-basi. Tapi sahabat titik balik, apalah cur, nasi sudah jadi bubur. Ibarat kata, mulutmu harimaumu. Pernyataan Bobi dan sikap anak buahnya tadi spontan memantik reaksi dari rakyat maupun Gubernur Aceh Mudzakhir Manaf atau akrab disapa Mualim.
Walau tampak santai, namun nada bicara Mualim memberi tanggapan justru tajam. Kalau Bobby ngerti, kalau kata anak-anak generasi atau generasi Gen Z, nusuknya itu sampai ke hulu hati. Ini sekaligus membuktikan tentang kedewasaan seorang Mualim yang juga Panglima Gerakan Aceh Merdeka. Dalam bahasa daerah atau bahasa Aceh, Mualim bilang, "Hana pedulitan, tanyo tenang mentong. Hana tak kira api, tak kira angin berlalu, kicauan burung yang merugikan diri sendiri." Kalau dalam bahasa Indonesia, Mualim menyatakan tidak perlu ditanggapi apa kata Bobby. Kita tenang saja. Tidak kita anggap apapun. Kita anggap saja itu angin lalu. Kicauan burung. Yang rugi dia sendiri. Begitu kata Mualim. Nah, penegasan ini disampaikan Mualim tidak di warung kopi, tapi pada forum resmi, yaitu pendapat akhir Gubernur Aceh terhadap rancangan kanun perubahan anggaran pendapatan belanja Aceh tahun anggaran 2025 di ruang serbaguna DPR Aceh di Banda Aceh Senin 29 September 2025 sore lalu. Nah, itu sebabnya sahabat titik balik, Mualim meminta masyarakat Aceh untuk tenang dan tidak terpancing dengan kebijakan nyeleneh dari menantu mantan Presiden Joko Widodo ini. Begitupun Mualim tetap mengingatkan agar masyarakat Aceh waspada bila kebijakan itu sampai merugikan langsung. Kembali Mualim berbicara dalam bahasa Aceh, tapi tanyo tawanti-wanti cit, menyoka di publo, tablo, menyoka gatai dagaru. Artinya Mualim menyebut, tapi kita harus wanti-wanti juga. Kalau sudah dijual, kita beli. Kalau gatal, kita garuk. Begitu tegas Mualim kembali. Lantas, apa makna dari penegasan Mualim tadi? Secara filosofi Aceh tentu saja tidak akan memulai konflik, tetapi juga tidak akan tinggal diam jika ada hak-hak yang diganggu. Nah, sikap tadi juga mencerminkan prinsip kehormatan dan kedaulatan yang dijunjung tinggi masyarakat Aceh. Itu sudah berlangsung sejak zaman penjajahan Belanda hingga saat ini. Di sisi lain, sikap tenang dan tidak reaktif dari Mualim terhadap kebijakan yang dinilai kontroversial dan berpotensi memicu ketegangan antar wilayah itu tentu saja patut kita hormat dan kita puji. Maklum sajalah, dia memang menegaskan bahwa masyarakat Aceh tidak perlu terpancing emosi atau melakukan tindakan balasan yang tidak produktif. Sahabat titik balik, sebelumnya dalam satu video yang viral, Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution bersama jajarannya terlihat menghentikan truk bernomor polisi atau berplat BL dan meminta agar platnya diganti menjadi BK atau plat yang berkode Sumatera Utara. Aksi Bobi Nasution tersebut telah memicu polemik dan reaksi keras dari berbagai pihak di Aceh. Menurut Bobi, langkah yang dia lakukan ini bukan karena sentimen terhadap Aceh, melainkan bagian dari upaya untuk meningkatkan pendapatan asli daerah atau PAD Sumatera Utara dari sektor pajak kendaraan. Bobi menyebut banyak kendaraan perusahaan yang beroperasi di Sumatera Utara tetapi masih menggunakan plat dari daerah luar sehingga pajaknya tidak masuk ke Sumatera Utara. Ia menegaskan bahwa kebijakan ini akan diterapkan mulai tahun 2026 depan dan menyasar semua kendaraan perusahaan yang beroperasi di Sumatera Utara. Hanya saja, apakah Bobi tahu atau lupa? Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan raya, kendaraan dengan plat resmi dari daerah manapun di Indonesia berhak melintas dan beroperasi di seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Itu sebab razia terhadap plat BL dinilai tidak memiliki dasar hukum yang kuat dan berpotensi
diskriminatif? Atau bagaimana jika masyarakat Aceh merazia kendaraan asal Medan, Sumatera Utara yang memiliki plat BK? Sahabat titik balik, meskipun Bobby menyebut aksinya sebagai sosialisasi bukan razia, tentu saja dampaknya telah memicu keresahan dan sentimen antar wilayah. Banyak pihak menilai bahwa kebijakan seperti yang dilakukan Bobby ini seharusnya diawali dengan koordinasi dan sosialisasi lintas daerah, bukan tindakan langsung main di lapangan. Ini juga yang kemudian memantik sentimen warga Aceh, dan ini sekali lagi tidak boleh dianggap sepele oleh Bobby. Apakah Bobby tahu? Sebab berdasarkan data Badan Pusat Statistik atau BPS per Mei 2025, dari 15,5 juta lebih penduduk Sumatera Utara, ada 1,3% diantaranya warga Aceh yang tinggal dan berusaha di Medan, Sumatera Utara. Ini bergerak lurus tentu saja dengan segala urusan pajak serta perputaran ekonomi lainnya. Tak hanya itu, diperkirakan ada sekitar 4,89% kontribusi Provinsi Aceh terhadap produk domestik bruto atau PDB regional Sumatera. Tentu Sumatera Utara termasuk di dalamnya. Nah, kontribusi ini, sahabat titik balik, tentu saja menunjukkan bagaimana peran masyarakat Aceh dalam perekonomian di Sumatera, meskipun kontribusi terbesar masih dipegang Sumatera Utara. Ini tentu saja tidak lepas dari posisi demografi, kesiapan infra dan suprastruktur, serta fasilitas sosial maupun ekonomi lainnya yang dimiliki Sumatera Utara jauh lebih maju daripada Aceh. Karena itu, Sumatera Utara juga menjadi pintu gerbang ekspor impor setelah Batam di Pulau Sumatera. Selain sebagai kota kelima terbesar di Indonesia, setelah Jakarta, Bandung, Surabaya, dan Makassar, Bobby sepertinya juga paham betul dengan potensi ini. Maka jangan heran, hampir bisa dipastikan sebagian besar pejabat dan pengusaha Aceh memiliki rumah atau unit usaha di Medan, Sumatera Utara. Bahkan kalau mau jujur, dari 2 atau 3 kendaraan yang dimiliki pejabat serta pengusaha Aceh di Provinsi Aceh, saya dapat memastikan 1 di antaranya pasti berplat BK. Ini tentu saja untuk memudahkan mereka warawiri dari Aceh menuju ke Medan, kota yang memang dikenal sebagai pemasok terbesar sembako serta alat bangunan dan pertanian maupun perkebunan ke Aceh. Ada beberapa pintu masuk, bisa melalui pantai timur, pantai tengah, barat, dan selatan. Bahkan, sahabat titik balik, ada anekdot, jika Senin dan Kamis telur dari Medan masuk ke Aceh, sebaliknya di akhir pekan atau pada hari Jumat, Sabtu, dan Minggu, telur warga Aceh justru masuk ke Medan. Ini memang sebuah anekdot yang sangat tidak mengenakan. Tapi realitasnya memang begitu adanya. Jadi coba bayangkan berapa uang rakyat atau masyarakat Aceh yang berputar di Medan. Mulai dari hotel, kuliner, berbelanja di mal-mal modern, serta tempat-tempat hiburan malam yang selalu penuh. Tapi walau begitu, saya sebagai masyarakat Aceh, mungkin masyarakat Aceh yang lainnya juga berharap, jangan gitu kalilah kau Bobby. Sampai ketemu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Serta aktifkan lonceng notifikasi.